Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Halo teman-teman netizen Asamerta Entertainment, penonton setia podcast POV. Hari ini saya berbeda menggunakan apa nih? Ini namanya scarf. Scarf itu identik dengan kepramukaan gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pramuka, yang mana lebih condongnya berkenaan dengan topik self harm. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa. Ini SOP-nya kita aja sih. Jadi setiap tamu yang datang adalah spesial pokoknya. Namanya Kak siapa ya? Ya kenalin sendiri aja. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hajar Nabila Roshidah. Saya selaku dari Ketua Dewan Kerja Cabang Tangerang Selatan. Untuk masa baktinya 2024 dan 2029. Bukan dan, tapi sampai. Sampai. Kalau dan 2 tahun doang. Iya. Enggak, Iya. keskip. Periode 2024 sampai dengan periode 2029. Yang periode 2019-2024 siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Harus dikenali sekarang. Oh iya. Periode sebelumnya sama periode yang baru. Iya. Ini ceritanya podcast atau mau turun ini nih? Serah terima jabatan. Jadi aku 2019-2024, Kak Hajar 2024-2029. Hari ini kita akan bahas ini ya Kak, tentang self harm. Self harm karena yang aku lihat-lihat nih kayaknya masa baktinya Kak Hajar baru mulai udah ngebut. Ya, udah ada SK-nya belum? Aduh, kita belum ada, masih menunggu. Emang Bu? Kayak gitu terlalu terburu-buru ya. Mohon maaf. Tapi emang boleh nggak sih kalau organisasi belum ada SK-nya tapi udah berjalan? Selagi kita tidak keluar dari SOP atau terlalu bekerja sama terlalu mendalam, mungkin nggak apa-apa kan? Mungkin. Tapi tolong nih ya. Tapi daripada, karena kalau nunggu SK juga bakal kelamaan. Iya, betul. benar. Daripada kita diem-diem aja, takutnya keburu anggota-anggota DKC yang sekarang yang udah masuk, Malah jadi kayak Jadi dingin. bosen nungguin. Iya, kemarin panas lagi. lagi. Betul. Iya, daripada kelamaan mending bekerja langsung. Bukan begitu, Ketua? Sekali. Jadi minta tolong kakak-kakak Warcap untuk dipercepat SK Dewan Kerja Cabangnya. Karena ini sudah sudah sangat ngebut sekali nggak sih? Emang keluarcapnya udah ada SK? Ya. Lagi proses. Warcap Cuma kita emang lagi proses. proses bikin SK ternyata lama banget ya. Karena ditungguin. Nungguin. Berapa lama nunggunya? Itu dia. Nungguin yang kepilih. Iya. Iya juga ya. Enggak apa-apa nunggu. Siapa sih yang kepilih? Ayo lah, tahu Apa ya. ya? Tahu ini podcast harus bisa di-share ke anak pramuka ya. Enggak, tapi kenapa gitu ya masa baktinya tuh harus menyesuaikan dengan tahunnya Partai cabang? Iya. Iya, itu ada tertuang di PPDK nomor 5 tahun 2017 Kak Hajar. Jadi masa gitu. baktinya Dewan Kerja Cabang itu mengikuti masa baktinya kuartir. Enggak, bukan masalah kuartirnya. Masalah jajan. Oh. Ini kita bahas bisa. Mau dibahas nggak ya? Jangan ya. Pelanggaran. Oh, pelanggaran. Lanjut. Oh iya, lanjut. Nggak bisa di-share ke grup WhatsApp. Iya ya. Iya. Soalnya kita mau share ke grup ini nggak sih, pembina pramuka Setangsel ya kan? Iya. Soalnya ini penting soal self harm. Betul, ini penting Betul sekali banget. tentang self harm. Oh ya, kita bahas langsung ke self harm Boleh, langsung aja. ke topik. Karena Tangerang Selatan khususnya Dewan Kerja Cabang ini saya lagi fokus banget sama self harm. Itu kerja sama siapa kalau boleh tahu? Kita kerjasamanya sama Universitas Budi Luhur, bagian Prodi Kriminologi, Fakultas Studi Sosial dan Global. Oke. Kenapa bisa ini nih, connect gitu? Kenapa bisa connect ke sana gimana caranya? Pertama, kita ini kan di pramukaan self harm itu fokus kepada pelecehan anti seksual, ya kan? Nah, terus di bagian Universitas Budi Luhur itu ada yang namanya Prodi Kriminologi. Mereka fokusnya juga memiliki fokus utama dalam artian ke sana, terutama kepada lingkungan pendidikan. Oke, Ya kan, betul. pelecehan seksual di dalam Betul. lingkungan pendidikannya. Oke. Makanya kita sinkron nih, selagi kita gak mungkin kan Dewan Kerja Cabang yang menyebarkan informasi tentang Iya, anti iya, pelecehan iya. seksualnya. Jadi kita perlu yang namanya
kerjasama untuk narasumber sebagai dia pemateri utamanya untuk menyampaikan ke sekolah-sekolah. Itu goalsnya gitu. apa nanti? Apakah ada pendampingan atau ada satgas yang nantinya bekerja sama dengan Nah, Pramuka? itu Apa juga gimana? termasuk tuh. Jadi di Universitas Budi Luhur itu sudah disahkan ya kalau nggak salah tuh dia ada satgasnya secara langsung gitu. Jadi di universitas sana udah ada satgasnya dan kita juga akan membuat satgas tersendiri untuk di Tangerang Selatannya Iya, iya. gitu. Jadi Khusus biar pramuka ya. khusus kepramukaannya. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya kita ketika melakukan adanya sebuah kasus, kita bisa ada orang yang advokat ya jatuhnya ya. Iya, advokat. Jatuhnya pendampingan yang secara langsung dari orang yang memang udah memahami dan udah secara resmi. Nah, itu dari Universitas Budi Luhur ini gitu. Oke, ini kayaknya serius banget aku mau nanya nih. Emangnya banyak ya kasus kekerasan seksual atau bullying di Gerakan Pramuka? Yang Kan saya host, harus bertanya. Kan kamu yang ngurusin. Kan saya host, ini narasumber. Kan harus nanya kan? Iya. Jangankan kalau di lingkungan kepramukaan cukup banyak ya kakak. Banyaknya mungkin di dalam pendidikan, terutama kalau misalnya pramuka, apalagi kalau kita lagi kemah, itu kan ketemunya nggak cuma dalam hitungan. Kalau sekolah mungkin cuma dalam lingkungan sekolah dari pagi sampai sore. Tapi kalau kepramukaan kan dari pagi sampai malam sampai 24 jam kalau lagi kemah. Itu pasti kita nggak, tanpa kita pungkiri pasti ada aja mungkin potensi adanya keluar pelecehan itu gitu. Di Tangsel Dan ada kasusnya? di Tangsel ada beberapa kasus, di sekolahku pernah ada, di tempat lain mungkin juga itu sempat ada terdengar juga beberapa kasus-kasus dari sekolah-sekolah lain kayak gitu. Itu kasus di tahun berapa kalau di Tangsel ada nggak? Yang Tahun mencuat berapa besar ya? dan lain sebagainya. Kayaknya lebih paham Amda deh. Iya, kan saya host. Kan saya host. Kalau perlu sebut nama nggak apa-apa sebut, tapi nanti di bip ya. Nggak apa-apa, nanti kita review kok. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi ada kasus loh di Tangerang Selatan tentang pelecehan seksual di lingkungan kepramukaan, makanya Pramuka Kota Tangerang Selatan khususnya Dewan Kerja Cabang ini sangat menggencarkan tentang self harm HAM. Karena banyak yang dirugikan, karena teman-teman kami, teman-teman penegak dan pandega banyak beberapa mendapati ketidakenakan atau jadi merasa pramuka itu jadi tempat yang bahaya. Betul. Kita melakukan atau Kak Hajar melakukan pergerakan ini, self harm bekerja sama dengan Budi Luhur untuk meredam dan mencegah sekaligus memberikan pernyataan sikap bahwa kami menolak keras adanya para pelaku-pelaku pelecehan seksual di Gerakan Pramuka, dan itu bukti bahwa kami Gerakan Pramuka peduli terhadap teman-teman pramuka penegak dan pandega. Karena event sebesar Jambore aja kan kemarin sempat ada Jambore nasional Betul. Kasusnya ya. yang sampai masuk pengadilan. Iya kan Jambore kan? Atau Jambore kayaknya Jambore ya? Raimuna Nasional. Raimuna ya? Tahun Raimuna Nasional kemarin. Kemarin ya. 2023. Iya. Yang Ada kasus ada pelecehan. jakimnya. Iya, ada kasus pelecehan seksual dan akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Iya. Harusnya seperti itu sih. itu. Nah, di Tangsel nggak sampai demikian. Itu dia, makanya kenapa misalnya kasus-kasus sudah banyak nih, tapi kita nggak punya solusi atau penanganan secara langsung yang memang harus ditegakkan kan. Betul. Gitu. Iya, itu alasannya kenapa Dewan Kerja Cabang fokus utamanya nanti akan bekerja sama membuat satgas. Bahkan apabila satgas itu berdiri sampai dengan kalau itu terjadi dan terbukti mau diangkat langsung ke meja hijau. Iya nggak sih Kak Hajar? Itu tergantung dari hasil kasusnya seperti apa penanganannya. Oh iya, gimana Kak Sofan? Iya nggak? Kira-kira? Ya, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Pasti tujuan kita kan edukasi dulu. Iya, Betul. Saat ini kita fokusnya kepada edukasi dulu nih Kak. Betul. Oke. Kasus-kasus kita ad hoc saja. Saja. Oke, siap. Karena siap. memang pada dasarnya safe home sendiri dari World Scout-nya juga memang ad hoc ya. Terus penanganannya sesuai dengan kasus-kasusnya. Jadi bagaimana solusi dari kasus tersebut itu tergantung dari hasil satgasnya. Oke. Total kalau nggak salah tuh roadshow ke sekolah-sekolah ya. Bagaimana sih respon dari sekolah-sekolah nih di Tangsel yang udah mulai berjalan roadshow-nya?
Saat ini sangat banyak banget, malah justru semakin banyak sekolah yang pengen waiting list Waiting listnya untuk ikut didatengin. Wah, waiting listnya Sampai banyak. saat ini berarti udah berapa? Udah berapa sekolah? Yang Sekolah- diakomodir, sorry. Akomodir. Untuk saat ini kan yang kerja sama itu di 11 titik. 11 ya? 11 titik, 11 sekolah. Nah, sudah terlaksana itu ada 5 sekolah yang sudah terlaksana. Masih. Satu menit Da- terakhir. Maksudnya Oh, Luasingan. 11 itu adalah sekolah Mm-mm. yang udah dikerjasamakan dan MOU dengan Universitas Budi Luhur ya. Betul. Dan itu emang sanggupnya 11. Satunya lagi 12 soal. itu di tingkat ranting atau tingkat kecamatan secara langsung. Jadi untuk saat ini memang yang diakomodir itu 11 atau sampai 12 itu yang di luar dari Betul, untuk di tahun titik ini. ya, untuk tahun ini. Jadi di next di saat nanti udah masuk nih waiting listnya. Listnya, oke. Tapi kita juga udah punya fokus utamanya secara langsung lagi nanti di tahun besok akan ada topik lebih hangat lagi. Mungkin nggak cuma untuk sekolah doang, tapi topiknya untuk lingkungan ke spill di sini aja kali ya. Boleh, nggak apa-apa, spill aja. Jadi untuk masuk ke dalam jadi di tahun besok itu akan kita kerjasama dengan pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Karena dengar nih dari teman-teman, kebetulan ada anggota DKC juga yang anggota dari pesantren, itu justru namanya pelecehan di sini itu bakal lebih banyak lagi kasusnya. Wow. Gitu. Bullying. Apalagi bullyingnya juga banyak banget ya kan. Karena hitungannya kan mereka di internal secara langsung, ketemu secara langsung, Iya. kayak gitu kan. Sehari-hari. Sehari-hari sama mereka, dan kita pun juga belum di luar, kalau terdengar keluarnya juga jarang kan, pasti secara internalnya mereka kayak gitu. Jadi makanya kita fokus ke tahun besok akan bekerja sama ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi dari sekolah-sekolah yang belum terjamah lah. oke. Masih middle low. Ya, oke. Jadi teman-teman tadi DKC sudah mengakomodir tahun ini hanya bisa mengakomodir 11 sekolah dan 1 titik di Pamulang ya, betul? Jadi total setahun ini hanya 12. Jadi teman-teman dari sekolah-sekolah atau ambalan-ambalan di Kota Tangerang Selatan apabila nantinya yang belum diakomodir, tolong segera sampaikan ke Kak Hajar. Barangkali teman-teman punya cerita dan kasus yang sama terkait dengan bullying, kekerasan seksual dan lain sebagainya, sampaikan dan ceritakan semuanya agar menjadi waiting list. Mungkin tahun depan bisa masuk ke roadshow-nya di Kota Tangerang Selatan. Kita kerjasamanya secara 3 tahun kebetulan. Secara 3 tahun, berarti ada kesempatan sampai 3 tahun. Apabila tahun ini belum kakomodir, tahun depan belum kakomodir, ini tahun ketiga pastikan teman-teman sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa didatangi oleh Dewan Kerja Cabang untuk roadshow tentang Safe from Harm. FYI, Safe from Harm ini bukan tentang kekerasan seksual aja, tapi bullying, terus kekerasan verbal, fisik, cyberbullying juga. Diajarkan bagaimana mereka yang terkenal nggak cuma di dalam cara di lingkungan sekolah doang, di media sosial, untuk kita mengetahui perbedaannya apa sih, dia kena bullying atau enggak padahal di media sosial kayak gitu. Nah, ini sebetulnya agak sedikit unik ya, agak sedikit mungkin kita katakan bertolak belakang kita yang sebagai aktivis pramuka di ambalan-ambalan yang katakanlah sebagai mencegah bullying. Bagaimana dengan praktik-praktik di lapangan terkait dengan pelantikan ambalan? Pasti kan maraknya pelantikan itu adanya senior dan junior, senioritas dan lain sebagainya. Apakah di Safe from Harm ini akan mengakomodir kasus-kasus bullying yang terlalu, senioritas yang terlalu memponcokkan junior gitu. Perpeloncoan. Kira-kira kasus-kasus seperti itu marak nggak ya di Tangerang Selatan? Karena kan itu mengakomodir Safe from Harm juga kan di dalamnya. Kira-kira gimana? Karena kan kita pramuka juga ada pelantikan yang ada pendidikan mental, pendidikan pemimpin. Iya, takutnya nggak bisa bedain. Kayak misalkan tiba-tiba, aduh nih aku lagi pelantikan, sebetulnya lagi dididik mental dan karakternya, tapi dianggap itu sebagai bullying. Jadi gimana nih? Takutnya bias penafsirannya atau bagaimana? Kak Hajar, gimana? Kalau kasus bullying yang aku dengar di dalam tingkat kepramukaan itu nggak terlalu banyak yang aku dengar ya, pertama. Karena mungkin memang mereka itu punya adatnya masing-masing, ya kan, di pelantikan di bagian kepramukaan mereka punya tata caranya sendiri untuk melakukan kegiatan hal tersebut. Mungkin memang
kita merasa itu disamaratakan selayaknya ini sebagai pelatihan mental, pelatihan mental lah, pelatihan buat tes untuk ke jenjang laksana bantara. Nah, jadi pasti kita akan terima ketika memang ada kasus tersebut. Oke. Pasti apapun itu. Oh, berarti Bar menerima ini juga ya, apa namanya? Sebutannya apa sih? Call apa? Pengaduan. Call center, Pengaduan. DKC juga akan membuka pengaduan kah atau call center? Kalau call center secara langsung itu aku belum, karena kan hitungannya ad hoc. Tahu ya. Kalau call center secara langsung aku takutnya nih kalau kita masukin call center satu nih, terus banyak yang ngadu, kasihan call centernya. Oh iya, atau mungkin saat ini Iya. kalau ada apa-apa DM aja kali ya ke Instagram. DM bisa. Mungkin kalau misalnya memang dia mau terbuka dengan kasusnya boleh disampaikan. Jadi biar yang fokus utamanya akan disampaikan dari satu orang dulu gitu. Jadi mungkin teman-teman Hambalan, Penegak dan Pandega yang mungkin mengalami kekerasan baik seksual, cyberbullying atau bullying itu sendiri, nggak apa-apa DM aja ke ini ya Instagramnya Dewan Kerja Cabang. Nanti akan Dewan Kerja Cabang mungkin akan berjanji untuk merahasiakan identitas, tidak akan disebar kemana-mana. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu worry, sampaikan aja, DM aja. Nanti akan dirahasiakan namanya agar ketika itu semua muncul kan jadinya jadi banyak bahan kan, jadi bahan study case-nya DKC sehingga itu apa ya bisa jadi bukti bahwa ini darurat loh self harm, harus segera untuk ditindak lanjut lebih serius lagi ya kan. Kayak gitu itu ya berarti nanti nggak apa-apa terima aja. Mau lewat email boleh. IG, boleh silakan. Nanti dicantumin ya Instagramnya DKC Tangsel. Kan bukan Anda editor ya? Iya. Saya jadi host juga, saya ngedit juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau masukin silakan. Nanti kita akan melihat dulu bagaimana kasus yang terjadi biar kita bisa membedakan. Karena kasus Gitu. self harm terutama KS ya, kekerasan seksual itu jadi banget apa namanya? Tricky banget gitu. Tricky. Kenapa? Apa unik gitu. Unik. Apa ya? Terutama kalau kita ngomongin korban tuh seringkali kan pasti merasa malu, merasa apa ya? Nggak mau terbuka. Iya, susah gitu. Pasti harusnya Padahal kita perlu mereka buat mengungkap ini supaya si kasusnya para bisa pelaku diselesaikan. Oke. Itu dia. Tapi kalau misalnya dia udah mau berani untuk membuka, itu salah satu ruang besar untuk dia untuk melanjutkan secara kedepannya. Oke. Gitu. Tantangannya apa sih nih ngejalanin roadshow self harm? Ada nggak? Karena kan ini saat ini remaja kan. betul. Ada nggak nih kesulitannya? Pertama, kesulitan yang aku lakuin itu karena kita saat ini masih pengenalan, masih materi. Jadi orang-orang yang menerima materi ini terkadang merasa ini bosen deh, kayaknya ini nggak penting deh kayak gitu. Jadi belum lagi kita kan kerjasama sama universitas ya. Jadi yang memberikan materi itu dari dosen-dosen. Nah, dosen-dosen berarti memberikan materi selayaknya sedang seperti mahasiswa mengajar. Nah, gimana caranya Dewan Kerja Cabang harus melakukan sebuah gimmick-gimmick banyak untuk biar ada yang namanya kepramukaan itu tuh nggak bosen, apalagi materi doang bosen. Jadi harus yang namanya kalau mau ikut pramuka itu harus menyenangkan. Ice breakingnya ada lah ya. Iya betul, harus ada ice breaking, harus ada gimmick, harus ada gimmick yang seputar dengan materinya juga. Itu tuh harus dimasukin kayak gitulah paling kekurang mungkin yang harus dilakukan sama DKC. Jadi harus jadi badut ya. Belum sih semuanya. Semuanya harus berusaha untuk mencairkan Suasana. bagaimana maksudnya adjust aja gitu loh. Dari universitas dulu dan dari cabang kayak gitu. Oke, ini kan DKC nih ngejalanin self harm, menjalankan roadshow edukasi self harm. Ini kan programnya Scouts ya, WOZM, ya kan. Terus bagaimana gerakan pramuka sendiri serius dalam menangani atau menangkap isu self harm? Gimana pandangan Kak Hajar tentang gerakan pramuka sendiri? Nah, aku sempat mendengar dari kuartir cabang secara langsung bahwasannya kuartir cabang maksudnya tingkat kuartir itu sudah membangun sebuah bidang yang namanya perlindungan anggota.
Oke, di cabang sendiri berarti? Di cabang sudah ada Ini aturan nasional atau? aturan nasional yang diturunkan. Aturan nasional yang diturunkan. Oke. Gitu. Jadi namanya bidang perlindungan anggota. Oke. Gitu. Dan aku mendengar kalau bahasannya perlindungan anggota ini akan dikeluarkan kode etiknya. Gitu. Jadi makanya mungkin pasti pramuka peduli dengan adanya keanggotaan yang perlindungan antara anggota dewasa ataupun sesama pramuka untuk selama dia berpramuka di lingkungan kepramukaan, makanya dibuat adanya perlindungan anggota ini. Cuma memang belum disebarluaskan secara resmi karena masih dalam penyusunan. Oke. Nah, mungkin itu salah satu yang dilakukan dari gerakan kepramukaan untuk adanya perlindungan keanggotaan dan terciptanya ruang nyaman dan aman. Berarti ini ya, tujuan jangka panjangnya pengenalan edukasi self harm adalah menciptakan ruang aman di dalam gerakan pramuka itu sendiri. Betul. Memangnya sebelumnya belum aman. Nggak, soalnya kan gerakan pramuka tuh satuan terpisah loh, ada satuan terpisah. Iya. Harusnya itu udah merepresentasikan keamanan. Masalahnya adalah meskipun ini satuan terpisah, pelecehan tuh bisa terjadi baik ke sesama maupun ke lawan jenis. Gitu. Kan kita sempat ada beberapa kasus yang kayak misalkan yang pesantren di mana? Bandung apa ya? Bandung, nggak tahu. Bahkan belum lama ini ada yang di pesantren yang disuruh mijet, terus gitulah kan. Nah itu dia, makanya tahun depan pengennya ke pondok pesantren karena adanya lawan sesama jenis. Gitu. Makanya satunya. Makin kompleks loh. Iya. Aduh. Makanya kalau kenapa kita membangun satgas, biar kalau kemarin kan memang kasusnya tetap masuk, kayak kasusnya tetap didengar, tapi penanganannya hanya sekedar kayak pembina. Beberapanya kasusnya terlebih banyaknya dari pembina, ya kan? Pembinanya diberhentikan untuk tidak melanjutkan ngajar di satuan tersebut, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar itu, ketika ada acara pramukaan di tingkat cabang, pembina tersebut akan ikut kembali, datang kembali dan melihat korban lagi kan? Itu menjadi traumatis. Makanya ketika kita melakukan sebuah satgas di sini, ketika nanti ada kode etik yang akan keluar, kita mengikuti bagaimana kode etiknya. Terus ada nggak sih solusi yang memang seharusnya jangan cuma dikeluarkan dari satuan tersebut, tapi dikeluarkan langsung dari kota misalnya. Tidak diizinkan untuk melatih kembali di tingkat lingkungan kepramukaannya. Tapi ini sangat memprihatinkan loh Kak Hajar. Kalau misalkan memang sudah terbukti melakukan pelecehan seksual, harusnya sudah diadili secara adil-adilnya berdasarkan hukum yang ada dong. Tapi tadi yang dituturkan oleh Kak Hajar hanya diberhentikan dari sekolahnya. Bahkan ada salah satu dulu pengurus kuartir cabang sudah banyak terbukti melakukan pelecehan seksual, tapi tetap beraktivitas. Enggak, diputihkan apa ya? Dicutikan. Cuti doang. Dia dicutikan, tapi tidak diadili secara adil-adilnya melalui undang-undang yang ada. Kenapa? Nggak bisa meratakan. Iya, nggak bisa meratakan. Padahal itu membuat korban jadi trauma. Ya kan? Kalau misalkan memang gerakan pramuka serius dalam menangani pelecehan seksual, harusnya gerakan pramuka bisa mengambil langkah lebih profesional lagi. Betul. Diadili secara adil-adilnya sehingga bisa meratakan undang-undang. Iya, dengan undang-undang, dan akan menjadi efek jerak gitu buat pembina-pembina lain khususnya di Kota Tangerang Selatan, biar jadi warning. Kalau misalkan macem-macem ketahuan, ya kita bisa atau gerakan pramuka sendiri secara tegas akan mengadili secara adil-adilnya gitu. Dan nggak akan terkesan disembunyikan. Iya, jadi tidak terkesan disembunyikan. Kalau cuma dicutikan kemudian beberapa tahun muncul lagi, ya orang atau korban yang merasa dirugikan, traumanya timbul, nggak akan pernah berkesudahan. Ya kan? Iya betul, jadi takut lagi dia, nggak ada rasa lagi ruang aman. Iya, iya, iya. Kok jadi saya tahu ya. Emang siapa sih itu? Iya. Emang siapa sih itu yang Soal pembina ini ya. Emang lebih banyak itu ke pembina. Aku bingungnya tuh begitu. Iya. Karena mereka yang maksudnya merasa harus hormatinya berlebihan. Iya, kan pembina ini menjadi pemicu Recap 2023 gagal. Oh iya. Lanjut. Sorry.
Lanjut ya. Jokes ya lagi. Iya, jawab saja. Oke. Udah? Ini kita sebar ke grup kan nggak apa-apa ya? Iya. Videonya. Kalau Ini berarti ada klarifikasi bahwasannya Raicha kenapa gagal. iya. Itu alasannya. Iya. Cuma podcast ini. Iya. Iya. Itu pemicunya. Ya, tolong kakak-kakak pembina lihat ini ya. Nih biar tidak terlalu berlarut ya. Ini juga udah lumayan sore. Kak Hajar katanya abis ini mau ada rapat lagi. Lumayan sibuk ketua kita. Lagi padat ya. Agustus ini padat. Belum 20 menit. Iya mana ada belum 20 menit, itu udah lebih dari 20 menit. Katanya mau 2 aja nih. Aduh. Ya banyak sih yang kita bisa bahas. Lanjut aja nggak apa-apa. Belum maghrib. Selagi manajer di sini. Iya. Enggak, bukan saya mengkhawatirkan cahaya masalahnya ini. Ini cahayanya kurang. Ini cahayanya udah mulai gelap, Bapak. Betul itu yang saya khawatirkan. Jadi siapa Kak Hajar nama pembinanya? Oh iya enggak. Nggak ya. Tapi memang Udah banyak tau. Udah. Udah, jangan dipancing lagi dong. Lanjut. Tapi untuk Self-Harm Ham ini dari roadshow yang sedang dijalankan oleh Dewan Kredit Cabang, kira-kira akan ini nggak sih ada rencana lebih besar lagi lebih masif lagi karena kan cuma 12 titik ya kan ke sekolah-sekolah. Apakah ada rencana lebih masif lagi atau bagaimana? Kebetulan kan kita kerjasamanya secara PKS itu 3 tahun ya. Kerjasama 3 tahun, tapi itu nggak cuma sekedar untuk kerjasama ke dalam roadshow aja atau edukasi aja. Jadi nanti ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan besar di Tangerang Selatan, acara-acara yang memang menggunakan penegak, pandega dari secara menyeluruh, kita akan tetap memasukkan Safe Hamam itu sebagai perlindungan ke dalam acara tersebut. Kayak gitu. Jadi ke acara ya? Betul. Dalam lingkungan acara tersebut. Jadi kan semuanya ruang amannya nggak cuma di sekolah. Mungkin kita hanya memberikan edukasi, pengenalan doang nih gimana caranya membedakan mana pelecehannya. Tapi gimana caranya ketika mereka udah keluar dari sekolah, ketika mengikuti kegiatan di luar, mereka juga bisa memiliki tempat aman. Oke. Perlindungannya. Berbicara tempat aman, ketika ada kegiatan-kegiatan Dewan Kredit Cabang, Dewan Kredit Cabang sudah punya suspeknya nggak sih? Biar orang ini dipastikan tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan pramuka yang diadakan oleh Dewan Kredit Cabang. Untuk saat ini udah beberapa masuk muka-mukanya, nama-namanya. Oke. Jadi mereka udah pasti kita akan usahakan Tidak ada masuk kembali ke dalam lingkungan acara-acara di Tangerang Selatan, terutama di penegak dan pandega. Bisa dipastikan ya? Itu bisa dipastikan. Jadi, karena kemarin pun juga pernah di dalam list sekolah, kita melihat dulu nih ke sekolah-sekolah tersebut pembinanya seperti apa. Terus abis itu mereka dari sekolah-sekolah ini memang ada orang-orang suspek atau tidak, kita akan kayak tar dulu deh yang ada suspeknya. Utama ini yang berarti Bapak Ibu, kakak-kakak pembina yang merasa tidak boleh hadir di acara DKC, berarti Bapak, kakak adalah suspeknya. Tiba-tiba ditolak, mungkin itu salah satu alasan. Gini pas datang. Iya. Udah besar nggak bisa. Iya. Atau nggak boleh tapi nggak boleh ajak pembina. Iya. Kak, saya mau ditengokin sama pembinanya siapa gitu. Oh, pembinanya B, nggak boleh di luar gitu ya. Kita daftarin dulu nih siapa suspeknya, nih masih ngajar atau enggak. Kalau masih ngajar kita kuningin tuh sekolah-sekolahnya biar nanti kita tahu ini sekolah ini sama ini, terus sekolah ini sama ini. Tapi kan baru suspek belum terbukti. Apakah mau ada langkah lanjut dari DKC untuk membuktikannya? Aduh, itu memaksakan dong Iya, jatuhnya. Jangan ya. Tapi ini suspek aja untuk mencegah karena ada riwayat-riwayat tersebut ya. Paling kita cuma nge-reminder ke anggota-anggotanya lah biar anggotanya juga bisa memahami bagaimana pembinanya gitu. Bagaimana pembinanya agar jauh lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati, saling menjaga satu sama lain sih menurut aku. Betul Karena sesama penegak, sama pandega dengan teman-temannya sendiri di lingkungan kepramukaan yang nggak cuma di sekolah doang, di tingkat
pada saat lagi acara di kemah berhari-hari itu harus sama-sama saling menjaga. Ketika kita tahu nih kalau ternyata teman kita lagi ada perhatian penuh sama pembinanya atau seniornya, itu harus kita curigai atau kita cari tahu, kenapa deh lu kena deket banget sama ini, hati-hati. Hati-hati. Gitu. Ya, jadi Harus ngebedain. betul, bedain ya. Jadi kita sama-sama saling jaga ya teman-teman. Saling jaga, saling memperhatikan, saling aware. Jadi yang ngurusin tuh bukan cuma dari Dewan Kerja cabangnya doang nih, tapi teman sendiri yang memang beraktivitas secara penuh dengan teman-teman di gugus depannya. Aku harap semua bisa mulai memahami bagaimana cara menjaganya. Nah, mungkin dengan caranya edukasi ini, edukasi ke sekolah-sekolah, mereka jadi paham nih ketika temennya sendiri atau dirinya sendiri merasa adanya ancaman, itu bisa melaporkan secara langsung. Dan sekali lagi kami mau mengingatkan bagi kakak-kakak, Dewan Ambalan atau bahkan siapapun itu yang di lingkup teritorinya Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan punya pengalaman cerita berkaitan dengan kasus Seform, jangan ragu-ragu untuk DM ya. DM Instagramnya DEKACE Tangsel, biar menjadi perhatian buat kami semua atau Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan, dan siap untuk membantu teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, bullying, kekerasan yang lainnya yang termaktub dalam Seform HAM, karena sudah menjadi concernnya DKC Tangsel untuk saat ini ya. Betul Betul sekali. sekali. Terus ada pesan dari Kak Hajar buat kakak-kakak penegak Pandega Kota Tangerang Selatan, Mbak. Pesen aja buru-buru amat sih. Astaga. Ada pesan ya? Ya belum dibolehin untuk pesan-pesan ya teman-teman. Disuruh lanjut. Bahas yang seputar lain mungkin Kegiatan? boleh. Kegiatan? Ada rencana kegiatan di tahun ini selain Seform HAM? Kegiatan tahun ini kita lagi coba untuk bekerja sama dengan 7 ranting, 7 kecamatan. Jadi teman-teman yang ada di masing-masing kecamatan tenang aja, nanti akan ada kita datangkan acara kegiatan latihan gabungan. Gitu. Kemarin udah terlaksana nih di Ciputat Timur. Oke, Ciputat Timur. Baru banget kemarin. Nah, nanti ranting-ranting lain pun akan terlaksana juga. Kita bekerja sama, kita bantu mereka untuk melakukan kegiatan latihan gabungan menyesuaikan dari masing-masing rantingnya mau melakukan kegiatan apa kayak gitu. Iya, Kita bantu di kecamatannya masing-masing ya? Betul, karena kalau misalnya tapi itu tergantung keputusan kecamatan ranting masing-masing. Kayak mereka mau membuka di tingkat kecamatan atau ranting sendiri boleh, atau tingkat secara meluas untuk sekota Tangerang Selatan, Boleh. tapi acaranya di ranting mereka itu sangat boleh juga gitu. Intinya disupport lah ya sama DKC Tangsel. Jadi teman-teman yang nanti di Pramuka Penegak Pandega di Tangerang Selatan kan ada acara di 7 titik gitu. Jadi kalian yang merasa bosan di sekolah silakan ikut nanti di masing-masing latihan gabungan ini. Tahun ini semuanya? Nggak di tahun ini sih, berjalan. Kalau tahun ini tinggal sisa. Ada beberapa di tahun ini, ada beberapa di tahun besok. Waktunya menyesuaikan. Waktunya menyesuaikan. Nggak mau bikin Raicat yang kemarin tertunda. Itu Itu Raicap angkatan saya. Itu dibatalkan. kan tadi udah Bukan tunda, bukan tunda itu. ya? Itu batal. Itu dia. Tunda 2 kali. Abis itu dibatalin. Kalau ada yang diundur-undur 2 kali, Abis itu nggak pasti bisa yang 3 dibatalkan. kalinya. Pokoknya kalau ada kegiatan yang udah diundur 2 kali, jawabannya ada 2. Mau beneran terlaksana atau batal. Itu dia. Soalnya kan ke JISC juga, Jogja International Scout Camp, Iya. 2 kali undur, ditundur. tiga masuk. Nih peserta ini. Iya. Ada yang udah sempet bayar, nggak jadi. Udah. Iya, Sampai udah sekarang bayar. belum ada kabar. Kayaknya batal. Yang pertama Merapi, yang kedua Covid. Itu dia. Yang terakhir nggak tahu gimana. Padahal itu Kayak- kita menantikan ya. Padahal satu-satunya kegiatan internasional yang gue daftar. Itu bagus banget sih Kak. Soalnya emang aku waktu sebelum itu kan Kemah budaya. Kemah budaya, iya kemah budaya di Prambanan Prambanan, langsung kan. Iya, tuh, Itu bagus banget parah. Jogja Iya, asik banget International. Gimana coba lagi buka tenda langsung Prambanan, pemandangan Candi. Prambanan. Aduh. Wih, bagus parah. banget. Langsung diingatkan betapa tulusnya cinta Bandung Bondowoso. Ih. Betul. Terus kalau ada musik yang ada apa namanya? Kalau di sana kan ada Prambanan Jazz ya. Kalau kita di Pramuka ada acara kayak gitu juga. Apa namanya? Ya itu kan dari Yogyakarta. Oh, Jogja. Ya.
International Scout Camp. BTW tahun depan tuh ada kegiatan internasional ya, Rovermood ya? Iya, Rovermood itu. Di mana? Portugal. Di Portugal. Oh, udah dibuka juga ya pendaftarannya? Iya, kebetulan dekat kampung gua di Purwokerto. Wah, jaraknya sekian ribu kilometer kayaknya ya? Deket banget deh kayaknya. Itu kayaknya sekitar 20.000 dari Malang, 20.000 kilo dari Malang ya. Jarak deketnya dia berbeda ukurannya. Dan BTW ini udah dibuka, di open buat teman-teman penegak dan pandega yang khususnya punya duit banyak melimpah ratusan juta ya. Silakan. Itu yang paling penting ya. Itu sebenarnya sistem yang nggak boleh di. Enggak, itu emang nyatanya seperti itu. Iya, tapi itu sebenarnya gua nggak pengen sebenarnya, maksudnya harusnya kan kalau dulu ya kita masih siaga ya. Kita masih penggalang. Gua khususnya masih penggalang. Kita kayaknya beda. Itu ada sistem seleksi anjir. Iya, ada sistem seleksi bagi yang Dia punya cabangnya. duitnya banyak. Nggak, ada beberapa cabang kayak Jambore Dunia kemarin yang mungkin mengakomodir biayanya ke sana, jadi perlu diseleksi. Tapi bagi yang punya duit banyak nggak perlu seleksi, yang Kalau penting punya kecuali duit aja. kalau misalnya di tahun besok memang ternyata ada biaya tambahan nih dari pemerintah mana misalnya masuk, baru tuh seleksi. Iya gitu, harus segitu. Ya kan tergantung dari dananya. Kasihan yang udah ikut pramuka lama gitu, tapi Nggak karena punya kemana-mana duit ya. jadi kesempatannya hilang gitu. Iya, sebetulnya itu acara keren banget dan seru ketemu sama pramuka seluruh dunia. Dan kalau dilihat nih ada yang alumni Jambore Dunia atau Remuna Dunia, kayak keren banget dia sampai internasional. Sebetulnya nggak keren, dia emang punya duit banyak aja. Kita bisa melihat bagaimana ketika ada peserta Jambore Dunia sama peserta yang biasa Jambore nasional. Beda. Beda. High class. Asal nanti liputan yang kesana kan? Iya, kita ke Portugal ya. Kayaknya ke Malaysia dulu deh, karena Malaysia ada Jambore nasionalnya Malaysia ya. Regional. Di akhir tahun ini. Ada beberapa gugus depan yang udah menyiapkan juga itu. Iya, di Malaysia kalau ada yang mau terbang ke Malaysia cukup murah sih ininya flightnya 500.000. Mendingan ke sana daripada harus ke Portugal. Iya. Berapa? 500.000. Kalau beli tiketnya sekarang. Kalau beli tiketnya sekarang. Kalau mendadak. Sekarang nih harganya 500.000 tiketnya. Tiket pesawatnya. Ya nanti kita lihat ya kita mau datang atau enggak. Tapi yang pasti tahun depan Asam Merta mau ada ini ekspedisi ya. Ekspedisi. Ada ekspedisi. Tahun depan nikahnya juga Ra. Ya, apa tuh? Ada apa ya? Ada apa ya? Tapi di Rovermood Portugal tuh emang dia tuh ternyata ada ini loh, satgasnya yang bagian volunteer untuk Sevomhamnya. Oh iya. Iya kan? Tapi di nasional Jambore nasional atau Remuna nasional kemarin juga gitu. Sekarang udah dimasukin Iya, tuh. udah masukin. Jadi mereka Dan memang sebagai syarat nggak sih harus ngisi dulu guys setiap sertifikat Sevomham ya? ada asesmennya. Asesmennya juga. Ada penilaian asesmen toolnya. Itu tuh yang menurut aku kayak Udah keren ya. memang dari Wolfsonnya juga tidak main-main terhadap Sevomham ini, ya kan. Jadi mereka kalau misalnya mau bikin satgas dinilai dulu nih mereka udah siap kelayakannya atau belum. Ada penilaiannya, ada yang harus di-share. Jadi biar benar-benar aman ya. Betul, Aman bukan dari- orang-orang yang sembarangan yang megang. Betul. Malah orang yang megang ini juga harus ada psikologinya juga. Wow. Karena hitungannya ketika dia mendengarkan banyak kasus-kasus, Oh iya. takutnya jadi dia bikin stres sendiri atau gimana ketika melakukan penanganannya. Ada psikologinya tambahan untuk memang itu udah termasuk dalam asesmennya. Betul. Yuk kalau mau bareng-bareng kita ke Portugal. Siapin duit 60 sampai 80 juta. Jadi sponsor kan? Itu bisa. Jadi ya. Itu bisa kok. Nanti sponsor. Kayak bisa nanti kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya DKC mungkin nanti bisa mengajukan ke Dispora Tangerang Selatan, Pak Ben, Pak Pilar. Kalau misalkan masih bisa naik. menjadi wakil. Wah, Apa nih? agak bahaya ya Bang? Oh iya ya, saya lupa. Nggak, Pak Ben, Pak Pilar saat ini sebagai wali kota. Sekarang. Saat ini kan beliau Lagi sebagai wali kota dan proses. wakil ya kan. Kan penganggaran tahun depan udah dirancang tahun ini. Jadi tolong didengar ini adik-adik pramuka yang penegak pandega. Bukan mereka ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya kita mau merasakan
acara internasional, barangkali pemerintah bisa support melalui Dewan Kerja Cabang, melalui Dispora, mohon bantuannya. Sangat-sangat dimohon. Ya, nah itu baru nanti ada proses seleksi tuh. Maksud aku tuh sebagai apresiasi ya, terutama kepada pramuka penegak pandega yang udah berpramukaan sejak Berkiprah, lama, betul. berkiprah sejak lama, apalagi orang-orang yang udah bertugas untuk sebagai pengelolaan. Apresiasi buat Apresiasinya. mereka itu cukup kita ikut acara internasional. Iya, itu dia. Ikut acara internasional. Kemarin kita habis Asamerta bisa ikut acara internasional ya? Iya. Iya, the fourth international Singapore Bloknya mana Kak? Fiesta. Iya, ada. Nggak ada Oh, apa. nggak ada bloknya. Nggak ada. Telat ya? Bukan, iya. Pesawatnya delay. Iya. Ada salah beli tiket. Salah beli tiket. Tadi Bisa delay. Iya, gagal konten kita. apa sih namanya? SIF ya? Sip. Singapore International Fiesta. The fourth Singapore International Singapore Friendship Fiesta. Itu pameran-pameran gitulah kemarin. Alhamdulillah ikut tapi nggak ada podcastnya. Tadi ternyata kita mau podcast. Nah jadi yang pertama salah beli tiket, terus yang kedua delay, yang ketiga sakit nih teman saya. Ya Allah. Emang kita datang langsung acara aja. Enggak emang sakit udah. Di Kaget luar negeri ya? Iya. Aduh, Makanya beda. sakit kan dari Badannya pas kaget, sebelum- badannya nggak biasa. Sebelum berangkat aja. Iya, enggak. Jadi sebelum berangkat emang udah sakit. Gitu. Kan delay kan? 5 jam apa 8 jam tuh? Tetap. Pokoknya 5. jadwal jam 9, kita berangkat subuh. Oh iya jam 4 subuh. Pokoknya itu kan penerbangan malam tuh sepi ya di bandara. betul. AC-nya kan AC sentral ya. Itu dingin banget, si Oji lagi sakit, terus ke geber AC jadinya makin tambah sakit. Udah itu mentalnya. Kenapa? Dia Namanya juga sakit. mendadak kayak. Iya, memang mendadak. Iya. Ya nanti kita buat explore-nya di tahun depan lah ya. Buat Asamerta, buat Asamerta aja ini mah. Gitu ya. Ada pesan Kak Hajar buat teman-teman atau kakak-kakak penegak pandega Tangsel? Buat teman-teman pramuka penegak dan penegak Kota Tangerang Selatan, untuk saat ini Sepomham di 12 titik itu tetap akan dilaksanakan sampai di bulan November, dan itu akan tetap dibuka secara kuota umumnya di setiap bulannya. Jadi kakak-kakak, walau ketika kalian tertarik untuk belajar mengenai adanya kasus-kasus tadi, entah buat di ambulan kalian sendiri atau ke teman satuan kalian sendiri, silakan kalian nanti akan daftarkan masuk dalam daftar kota umum yang kita buka setiap hari di setiap bulannya. Itu di bulan besok bakal ada 3 atau 2. Jadi nanti kalian bisa daftar dan ikutin aja, terus follow IG DKC sama WhatsApp channelnya DKC. Itu semuanya kita kirim di situ, informasi acara, informasi kegiatan next akan ada apa, semuanya ada di situ. Jadi aku harap kalian ketika tidak terpilih sekolahnya untuk ada kegiatan Sepomham, silakan untuk daftar di bagian kota umumnya. Ya, oke. Jadi terima kasih Kak Hajar udah datang di podcast POV channelnya Asamerta Entertainment. Teman-teman juga terima kasih udah mau hadir maksudnya udah mau nonton podcast kita, baik teman-teman penegak dan pandega ataupun kakak-kakak pembina di luar sana yang menonton channel ini, menonton video ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Faisal Izulhaq selaku host podcast POV. Dan saya Kak Hajar Nabilah, Ketua dengan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.